baik. Oh iya, jangan lupa nanti kita ada ujian. Pastinya kalau kemarin kalian sudah belajar bukan? Semoga kita mendapatkan nilai yang bagus ya. Ya, Semangat semuanya. semangat. Semangat. Sebenarnya kita tidak akan membahas yang begitu penting. Aku hanya penasaran saja. Bagaimana dengan hasil ujian kalian semua? Hasil ujianku tuntas dan dapat nilai A. Hasilku juga A, senang banget. Ternyata usahaku tidak sia-sia untuk belajar. Bagaimana dengan yang lain? Kalau aku dapat nilai C, jadi harus ikut ujian lagi minggu depan. Ah, kok bisa begitu? Ya, kemarin kamu tidak belajar sama sekali. Aku ada belajar. Kamu yakin? Semalam aku Enggak, jadi kamu tidak belajar kemarin. tidak, aku benar-benar ada belajar. Yakin? Memangnya kamu belajar selama berapa jam? Kemarin aku cuma belajar selama 3 jam. Bukan namanya belajar kalau cuma 3 jam. Apa coba yang bisa dipelajari hanya dengan 3 jam? Maaf, lain kali aku akan belajar lebih giat lagi. Bagus kalau begitu. Bagaimana dengan hasilmu, Felix? Kalian bertanya tentang aku. Aku dapat nilai D. Hah? Kenapa bisa dapat nilai segitu? Kamu tidak belajar juga kemarin. Tentu saja, tidak belajar sama sekali. Kok bisa kamu tidak belajar? Ngapain aja kamu malam? Ya ampun, Felix. Kenapa kamu lakukan hal yang tidak penting? Lebih baik kamu gunakan waktu itu untuk belajar. Menurutku belajar itu tidak menyenangkan dan tidak penting. Kenapa coba kita harus belajar? Belajar itu penting untuk masa depan. Kalau kamu begini terus, kamu tidak akan pernah berubah. Nilaimu akan jelek dan kamu tidak akan lulus. Benar apa kata Hendra? Kamu harus mulai berubah dari sekarang. Jika tidak, lambat sudah. Baiklah, aku akan berusaha mencoba untuk berubah dan lebih rajin belajar. Bagus. Kamu harus mulai berubah dari sekarang. Kamu juga harus mulai berubah, Jennifer. Baiklah, aku akan berusaha. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya padaku ataupun Hendra. Benar sekali. Oke. Baik, kita akhiri kita hari ini. Sudah lama kita berbincang. Baik, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Bye. Tindakan sekecil apapun itu jangan pernah dianggap remeh, termasuk belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas, orang yang sengaja tidak ingin melakukan atau menghindari suatu kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan dengan potensi dan energi yang dia miliki. Perlu adanya usaha untuk meraih kesuksesan. Sukses itu perlu diperjuangkan dengan cara menciptakan suatu kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar yang tepat, serta menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Dengan belajar, seseorang dapat memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Belajar dapat dilakukan siapa saja, karena belajar tidak mengenal umur. Lama hidup seseorang tidak dapat kita perkirakan. Namun, terus belajar adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan karena kesuksesan seseorang tergantung pada usaha yang diberikan. Semua hal yang ingin dicapai memerlukan suatu proses yang harus dijalani. Meskipun belajar terlihat sulit dan melelahkan, tapi sesuatu dapat terjadi jika kita berusaha. Pasti ada hasil yang baik yang menanti kita di ujung sana, yaitu kesuksesan.
Sesuai dengan suatu pepatah yang mengatakan bahwa apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai, dan apa yang kamu lakukan maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang dilakukan. Beranilah menolak hal-hal yang bukan prioritas dan kurangilah hal-hal yang tidak produktif. Jangan malas karena kamu tidak akan menjadi apa-apa bila kamu jadi pemalas. Kalau seseorang benar-benar ingin sukses, dia harus berproses. Seorang pemenang menjadi pemenang bukan karena usaha yang setengah-setengah ataupun karena keberuntungan. Semua orang harus berjuang dan terus berusaha, terutama dalam belajar. Tidak boleh berhenti untuk mengejar kesuksesan hanya karena rasa malas dan merasa tidak bisa melakukan hal tersebut. Padahal, setiap orang pasti bisa atau memiliki potensi tersendiri untuk belajar. Jangan berharap kesuksesan akan menjemput jika seseorang enggan untuk bertindak dan berusaha. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Layaknya orang yang menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan cara belajar dan berusaha. Kesuksesan tidak akan diraih oleh seorang pemalas dan mustahil diperoleh dengan kemalasan. Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia, dan suatu proses yang tidak akan pernah berakhir. Seseorang tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai sesuatu, tetapi harus memulai untuk menjadi luar biasa. Rasa malas dapat menghambat kesuksesan seseorang. Hanya karena malas, jalan terang menuju kesuksesan hilang dalam sekejap. Tidak ada sukses yang instan kecuali makanan instan. Kita harus membuang jauh sifat malas. Semakin kita menikmati kemalasan tersebut, maka semakin terlena diri kita di zona nyaman. Jika kita sering bermalas-malasan, maka pada akhirnya kita akan kehilangan sisi kreativitas dan semangat. Produktivitas tentunya sangat penting jika ingin meraih kesuksesan. Bukan kata sukses yang dicapai jika kita mempraktekkan sifat malas terus-menerus. Hanya akan ada ratapan penyesalan di akhir yang pastinya tidak akan menyenangkan. Kata malas adalah sebuah kata yang aneh jika digunakan sebagai alasan gagal dalam meraih kesuksesan. Rasa malas diibaratkan seperti tembok besar yang menghalang sebuah kesuksesan. Malas dapat berdampak pada segala aspek dalam kehidupan kita seperti pertemanan ataupun perekonomian. Malas bukanlah sebuah jawaban dari yang namanya kesuksesan. Oleh karena itu, ubahlah sifat malasmu dari sekarang. Albert Einstein pernah berkata, jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tetapi anggaplah belajar sebagai kesempatan yang berharga untuk memulai sesuatu. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan yang tidak terbatas. Namun impian dan keinginan tersebut tidak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan untuk bertindak dan mewujudkannya, sukses, mimpi, dan keinginan akan hanya sebatas angan-angan jika kamu hanya bermalas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Di kehidupan yang dipenuhi dengan tantangan ini, ada kalanya kamu terjatuh dan menemui kegagalan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana cara kamu merespon dan menyikapinya. Apakah dengan berhenti berjuang dan bermalas-malasan atau bangkit dan terus memperjuangkan impianmu? Dalam menghadapi suatu masalah, kita sebagai manusia seringkali ingin menyerah. Seseorang yang ingin menyerah tidak akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini dapat kita ibaratkan seperti permainan teka-teki yang tidak bisa dipecahkan. Ketika ada suatu level atau masalah, kita tidak bisa menyelesaikan teka-teki di level tersebut dan menyerah. Selamanya kita tidak akan pernah naik level atau melewati level tersebut, dan terus berada di level tersebut. Kita bisa naik level jika kita bisa menyelesaikan level sebelumnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah. Jika kita menginginkan kesuksesan di masa depan, kita harus melakukan atau menyelesaikan dari hal yang kecil terlebih dahulu seperti belajar dan mengerjakan tugas. Apabila suatu hal yang kecil dapat kita selesaikan atau lakukan, maka kemungkinan kita dapat menyelesaikan atau melakukan hal yang lebih besar. Tetapi apabila kita tidak dapat menyelesaikan atau melakukan hal yang lebih kecil, maka kita tidak mungkin dapat menyelesaikan atau melakukan hal yang lebih besar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hasil yang besar membutuhkan ambisi yang besar pula. Dengan memiliki ambisi yang besar, maka tentunya semangat dalam melakukan aktivitas lebih besar untuk mencapai keinginan ataupun kesuksesan. Kita dapat menjadikan pepatah tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan kita. Jangan berhenti belajar sampai kamu merasa puas dan bangga dengan hasil yang didapatkan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jika kamu memiliki tekad, mulailah belajar dari apa yang kamu sukai. Ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar cara untuk menang. Orang lain tidak memiliki hak untuk merubah diri kamu dan apa yang kamu lakukan. Hanya diri kamu sendiri yang dapat merubah perilaku dirimu sendiri, bukan orang lain. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang ada. Karena kesempatan tidak datang dua kali. 1 detik kamu bermalas-malasan, ribuan sainganmu di luar sana sedang belajar mati-matian. Terkadang, kita lelah untuk belajar dan memilih untuk bermalas-malasan. Tidak jarang terbesit di pikiran kita untuk mengubur impian kita. Tapi, apakah kita akan membiarkan hidup kita sia-sia begitu saja? Rasa malas menyebabkan kita menunda untuk melakukan tugas-tugas dan belajar. Menunda bukan hanya cuma bisa membuat kesempatan, tetapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda pekerjaan, kamu menunda kesuksesan. Kita mungkin bisa menunda, tetapi waktu tidak akan menunggu. Jika kita menganggap sesuatu itu penting, maka kita akan menemukan banyak cara untuk melakukannya. Tetapi jika sebaliknya, kita menganggap sesuatu tidak penting, maka kita tidak akan menemukan cara untuk melakukannya. Jadilah seorang pelajar yang belajar karena ingin bisa, bukan menjadi seorang pelajar yang belajar karena terpaksa. Ratu Wellesley pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar
karena mereka terpaksa. Namun di dunia ini tidak ada orang bodoh, adanya adalah orang yang malas. Berhenti berharap, mulailah belajar dan semangat berjuang. Semangat berjuang.